Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Anisya Widiawati, NIM 858200463. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk kita pelajari bersama dengan contoh nyata di sekitar kita. Teman-teman pasti sering melihat tanaman tumbuh dari biji kecil menjadi tanaman besar. Atau ada tanaman yang bisa menumbuhkan tunas baru tanpa biji. Nah, semua itu berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Agar lebih jelas, kita bahas satu persatu ya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tumbuhan seperti tinggi batang, jumlah daun, atau besar akar. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada tumbuhan. Contohnya, biji yang tumbuh menjadi tanaman muda, lalu akhirnya bisa berbunga dan berbuah. Perkembangbiakan adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru. Ada dua cara, yaitu generatif melalui biji dan vegetatif tanpa biji. Contohnya, tanaman sosor bebek berkembang biak secara vegetatif alami melalui daun. Sedangkan pohon pisang berkembang biak melalui tunas yang tumbuh di sekitar batang utamanya. Sekarang, mari kita lakukan pengamatan sederhana tentang pertumbuhan dan perkembangan menggunakan biji kacang hijau. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Untuk alat dan bahannya yaitu air, kapas, 2 botol aqua, lembar pengamatan, penggaris, dan yang pasti kacang hijau. Rendam kacang hijau sehari semalam terlebih dahulu. Ini adalah kacang hijau hari pertama yang sudah direndam air selama sehari semalam. Sudah terbuka kulitnya dan ada beberapa yang sudah bertunas dengan panjang 2 mm. Kacang hijau yang sudah direkam tadi akan dimasukkan ke dalam 2 gelas aqua ini. Tetapi sebelum itu, kita isi terlebih dahulu dengan kapas di masing-masing gelasnya. Setelah terisi kapas seluruhnya, air tadi akan kita masukkan ke dalam kapas. Kita percikan saja sampai kapasnya basah. Kemudian, masukkan kacang hijau ke dalam gelas aqua, kurang lebih 6-10 biji. Setelah itu, 2 gelas aqua ini akan kita simpan di tempat yang berbeda. Satu di tempat yang gelap dan satunya akan di tempat yang terang. Hari kedua, tidak ada perbedaan yang signifikan antara di tempat gelap dan juga di tempat terang. Untuk panjang tunasnya sudah di 2 cm. Hari ketiga, sudah ada perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Tumbuhan kacang hijau yang ada di tempat gelap lebih tinggi daripada yang di tempat terang. Untuk di tempat gelap, tingginya sudah mencapai 5 cm, sedangkan yang di tempat terang tingginya 3 cm. Hari keempat, tanaman kacang hijau di tempat yang terang tingginya 7 cm dan sudah muncul daun. Akar-akarnya juga sudah mulai kuat. Tanaman terlihat hijau, sedangkan yang di tempat gelap lebih tinggi daripada yang di tempat terang dengan tinggi 10 cm, tetapi tanaman berwarna pucat.
Dari hasil pengamatan pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman perkecambahan biji kacang hijau. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya. Biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Selain dengan biji, tumbuhan juga bisa berkembang biak tanpa biji. Sosor bebek berkembang biak dari daunnya. Jika satu helai daun sosor bebek diletakkan di atas tanah lembab, dari pinggir daunnya akan tumbuh tunas-tunas kecil yang menjadi tanaman baru. Pohon pisang berkembang biak melalui tunas batang. Tunas tumbuh di sekitar pangkal batang induknya, lalu lama-kelamaan tumbuhan menjadi tanaman pisang baru. Ini disebut perkembangbiakan vegetatif alami karena terjadi tanpa bantuan manusia. Dari pengamatan dan penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tumbuhan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangbiakan adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru, baik melalui biji maupun tanpa biji. Tumbuhan ternyata luar biasa ya, dari biji kecil hingga bisa menjadi pohon besar dan menghasilkan kehidupan baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa belajar sains seru lainnya bersama.